warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat memaparkan hasil laporan kami mengenai audit MSDM. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil laporan kami mengenai hasil audit manajemen SDM, seleksi dan penempatan kerja pada kantor Kejaksaan Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kejaksaan Negeri Medan. Kejaksaan Negeri Medan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pada pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan, perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Banyaknya data-data di Kejaksaan Negeri Medan dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa dan mahasiswi dalam hal pengelolaan, khususnya dalam bidang SDM maupun administrasi perkantoran. Seorang peneliti Belanda, Stefan, mengatakan bahwa Diaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa, 1350 sampai 1389 Masehi. Diaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para yaksa ini dipimpin oleh seorang yaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin mengawasi yaksa tadi. Kejaksaan Negeri Medan beralamat di Jalan Adinegoro nomor 5, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan nomor 20233. Misi Kejaksaan Negeri Medan: menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam penegakan hukum. Yang kedua, optimalisasi penuntasan pelanggaran HAM. Yang ketiga, menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan. Misi Kejaksaan Negeri Medan: terwujudnya kepastian hukum yang berintikan dan keadilan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia. Berdasarkan temuan kondisi audit yang diperoleh selama audit yang kami lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu 1. Sistem seleksi dan penempatan pegawai di Kejaksaan Negeri Medan tidak sesuai antara kebutuhan jabatan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai karena latar belakang pendidikan dan disiplin ilmunya tidak sesuai. Yang kedua, proses seleksi masih kurang sesuai implementasinya apa yang sudah diatur oleh pemerintah pusat maupun Kejaksaan Negeri Medan. Yang ketiga, pelaksanaan penempatan pegawai pada kejaksaan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan bagian organisasi atau badan kepegawaian. Tidak ada aturan yang mengikat terhadap disiplin ilmu pegawai negeri sipil membuat alur karir. Namun, tidak dipungkiri bahwa beberapa pegawai lulus seleksi tersebut karena ada faktor kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Yang keempat, sebagian besar responden dalam penempatan pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Medan tidak berdasarkan susunan informasi jabatan struktur yang dibentuk Badan Kepegawaian Negara. Dan kalau tidak salah juga dalam informasi tersebut tidak termuat lowongan jabatan yang kosong. Yang kelima, dalam pelaksanaan seleksi, fasilitas yang diberikan kurang memadai.
Kriteria Kejaksaan Negeri Medan itu ada 5, yaitu 1. Adakan analisis terlebih dahulu untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kepegawaian. Yang kedua, proses seleksi merupakan tahapan penting dalam proses penempatan pegawai. Oleh sebab itu, penempatan pegawai harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya harus memuaskan. Adanya tentang proses seleksi pegawai sudah diinformasikan oleh BKD secara langsung. Yang ketiga, itu ada penentuan penempatan pegawai pada kantor Kejaksaan Negeri Medan diputuskan oleh BKN. BKN itu yaitu Badan Kepegawaian Negara, yang kemudian disahkan oleh Kajari, kemudian disusun dalam SK Kejaksaan. Setelah itu akan diserahkan kepada bagian organisasi dan tata laksana. Yang keempat itu penempatan yang dilihat dari jabatan yang kosong pada kantor Kejaksaan Negeri Medan harus lebih maksimal. Adanya jabatan yang kosong harus diinformasikan oleh BKN. Jadi sedikit kemungkinan pegawai untuk tidak mengetahuinya, kecuali pegawai yang acuh tak acuh terhadap permasalahan ini. Yang kelima, lebih baik apabila fasilitas yang diberikan juga diperhatikan demi kenyamanan atau pelamar ketika melakukan tahapan tes yang dilakukan, dan juga menjaga performa perusahaan di mata pelamar. Untuk mengatasi sumber dana yang terbatas, perusahaan dapat mengajukan pada bagian direksi atau pusat, karena tes kesehatan merupakan tahapan tes yang cukup penting. Penyebabnya ada 5, yaitu 1. Dengan diadakannya job analisis yang merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, mengelola, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan segala fakta yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis, sehingga tenaga kerja dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Yang kedua, pemilihan metode seleksi yang tepat akan memberikan hasil yang diincar tiap perekrut selama ini, yang mendapatkan kandidat berkualitas. Selain itu, dalam pelaksanaan proses seleksi, Anda juga perlu konsisten serta mengupayakan perbaikan berkelanjutan agar proses seleksi dapat berjalan secara efektif dalam waktu lama. Yang ketiga, penempatan pegawai dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi organisasi, di samping merupakan upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasi. Kesesuaian penempatan pegawai dengan bidangnya sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, kurangnya informasi untuk formasi atau jabatan. Banyak tidak ada pengetahuan pegawai tentang adanya formasi atau jabatan yang kosong di bidang pegawai. Yang mengetahui seseorang kadang tidak memahami jalur karir di perusahaan, sehingga kurang fokus untuk mempersiapkan kompetensi pribadinya menuju jalur karir berikutnya yang lebih tinggi. Yang kelima itu kurangnya fasilitas yang dinilai kurang pantas. Akibat yang pertama, pegawai dengan kinerja yang buruk disebabkan oleh pegawai yang tidak tepat dengan tuntutan jabatannya. Yang kedua, menyeleksi harusnya menggunakan metode tes kemampuan yang digunakan untuk menyaring pelamar dengan dasar keterampilan dan kemampuan yang berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Metode ini membantu untuk mengetahui lebih banyak tentang karyawan secara langsung. Yang ketiga, ketetapan menempatkan para pegawai pada posisi yang tepat merupakan salah satu faktor penting dalam usaha membangkitkan gairah kerja karyawan itu sendiri. Dengan penempatan yang tidak tepat, kerja seseorang tidak akan sesuai dengan harapan manajemen dan tuntutan organisasi. Dengan demikian, mereka menampilkan produktivitas kerja yang rendah sehingga dapat berakibat pada kejenuhan dan kebosanan.
Yang keempat, banyak dari pegawai yang sering menganggur daripada bekerja. Ada juga beberapa pegawai yang sering keluar kantor tanpa alasan yang jelas. Seharusnya mereka sadar dengan tugas-tugas yang diberikan agar tujuan tercapai maksimal. Yang kelima, kondisi ruangan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan penilaian pelamar tentang keadaan dan posisi kejaksaan. Tidak sedikit pelamar yang memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain, sehingga itu membuat waktu perusahaan dalam melakukan seleksi terbuang sia-sia. Rekomendasi yang pertama, Badan Kepegawaian harus membuat program seleksi dan penempatan pegawai secara jelas dan terstruktur serta dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, seleksi benar-benar dilaksanakan dengan baik karena merupakan proses awal dari pencapaian kinerja pegawai yang berkualitas dari sebuah instansi yang sangat berpengaruh pada kelanjutan kejaksaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam menempatkan pegawai yang kompeten yang dibutuhkan suatu lembaga. Yang keempat, ketika pegawai mengisi posisi yang baru yang lebih tinggi, maka posisi yang ditinggalkan menjadi kosong. Hal ini mengharuskan BKD tetap wajib mencari pengganti posisi yang telah ditinggalkan oleh operasional tetap berjalan lancar. Yang kelima, Badan Kepegawaian harus membuat kebijakan dalam hal penambahan dana atau anggaran untuk pelatihan intensif dalam mempraktikkan mesin baru perusahaan agar para karyawan dapat lebih terampil mempraktikkan mesin tersebut secara langsung. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.